Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa. Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia, untuk kemudian manusia menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita kuduskan ibadah Minggu saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara. Ya Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala pertolongan dan perlindunganmu. Banyak hal yang telah kami lalui bersama dengan Engkau hari lepas hari. Dan ajar kami untuk selalu mengingat Engkau di setiap saat, baik di dalam suka maupun duka. Dan di hari yang baik ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu dengan-Mu bersama dengan umat-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami, melingkupi kami dalam indahnya hadirat-Mu. Kami berdoa, kiranya Engkau urapi kepada hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu dalam ibadah hari ini. Kiranya hikmat-Mu dan perkataan-Mu saja yang keluar dari hamba-Mu ini. Untuk itu kami juga membuka hati kami untuk menyambut firman-Mu. Ajar dan bimbing kami untuk mengerti dan melakukan akan segala firman-Mu, agar kami terus dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami ini sampai menjelang kedatangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu selalu nyata bagi kami. Amin. Dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama melalui surat Paulus kepada Jemaat Korintus, 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera.
maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Berbahagialah kepada setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Setiap kita, baik dalam keluarga, persekutuan gereja, maupun hidup bersosial di masyarakat, pasti rindu, pasti ingin terjalin kebersamaan yang rukun, akur, dan harmonis. Suami mengasihi istri, istri menyayangi suami, anak hormat pada orang tua merangkul anak, para pelayan gereja saling menghargai, anggota masyarakat saling menjunjung tinggi nilai toleransi, dan lain sebagainya. Pertanyaannya kepada saya dan saudara, lalu bagaimana kebersamaan yang rukun dan harmonis dapat terwujud? Tentu ada banyak jawaban yang mengemuka sehingga tercipta kebersamaan yang baik. Namun ada jawaban yang menarik dari seorang guru bijak yang bernama Konfutse. Salah seorang muridnya pernah datang kepadanya dan bertanya, "Guru, bagaimana agar semesta ini, dunia ini berjalan harmonis, berjalan seimbang?" Lalu guru itu menjawab demikian, "Jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan pada kamu." Perkataan guru bijak ini sebenarnya tidak asing bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Injil Lukas 6 ayat 31 versi bahasa Indonesia sehari-hari, "Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka." Kita suka dikasihi, tetapi apakah kita mau mengasihi? Kita suka dilayani, tetapi apakah kita mau melayani? Kita suka dihormati, tetapi apakah kita mau menghormati orang lain? Kita rindu diberi, tetapi apakah kita mau memberi? Kita gemar memberi kritik, tetapi apakah kita juga siap menerima kritik? Kita berharap mendapat maaf dan pengampunan, tetapi apakah kita mau memberi maaf dan pengampunan secara tulus? Dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana untuk mensimulasikan hal ini, kita bisa tulis di secari kertas dengan membagi 2 kolom. Kolom yang pertama, yang kiri, kita beri judul apa yang mau orang lain lakukan pada kita. Dan kolom sebelah kanan, apa yang tidak mau orang lain lakukan pada kita. Lalu isilah kolom-kolom tersebut. Misalnya, kolom yang kiri kita isi, kita mau orang lain tersenyum pada kita, sopan pada kita, jujur, hormat, bertutur kata yang baik, memberi masukan yang positif dengan solusi. Sedangkan kolom yang kanan kita isi, kita tidak mau pastinya orang judes sama kita, pelit, berbohong, marah, kasar, dan lain sebagainya. Jika sudah kita isi lalu kita perjumpakan dengan Lukas 6 ayat 31. Maka seharusnya isi dari kolom yang kiri adalah hal-hal yang harus kita lakukan pada orang lain. Sedangkan kolom yang kanan, jangan pernah kita lakukan pada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema firman Tuhan saat ini ialah terlibat, memulihkan ciptaan bersama. Tema ini memiliki maksud bahwa setiap kita diundang oleh Tuhan untuk sama-sama memulihkan ciptaannya, memulihkan kehidupan di dunia ini. Keluarga kita pulih, persekutuan gereja kita pulih, hidup bermasyarakat juga pulih, bahkan relasi dengan alam ciptaan Allah juga pulih.
Namun tugas pemulihan ciptaannya bukan tugas satu orang. Ini tugas bersama-sama. Mother Teresa, Bunda Teresa pernah mengutarakan, I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things. Ada yang bisa saya lakukan dan saudara tidak. Ada yang saudara bisa lakukan dan saya tidak. Tetapi bersama-sama kita bisa melakukan perkara yang besar. Kota Korintus, bacaan kita, adalah kota metropolitan. Kotanya besar, letak kota sangat strategis, dan jumlah penduduknya juga banyak serta beragam. Sebagaimana kita ketahui bersama, semakin besar sebuah kelompok, semakin besar sebuah persekutuan atau komunitas, semakin besar pula tantangan yang mereka hadapi. Salah satu tantangan yang paling disoroti oleh Rasul Paulus adalah bahaya perpecahan. Gak ada yang mau ngalah. Semua mengedepankan sikap pembenarannya. Semua mengedepankan egoismenya masing-masing. Jika kita melihat surat 1 Korintus, maka pergumulan tentang isu perpecahan ini sangat menjadi sorotan. Mari kita lihat beberapa judul perikop di surat 1 Korintus. Di surat 1 Korintus 1 terdapat judul perpecahan dalam jemaat. 1 Korintus 3 ada judul perselisihan. 1 Korintus 4 ada judul rendahkanlah dirimu, di mana Paulus memberi nasihat agar jemaat Korintus tidak mengedepankan sikap tinggi hati. 1 Korintus 12 keseluruhannya tentang memahami perbedaan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh, banyak anggota tetapi satu tubuh. Dan jika kita melihat 2 Korintus 12 ayat 20b, kita bisa melihat puncak kekhawatiran Paulus kepada jemaat Korintus akibat perpecahan ini. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus tidak henti-hentinya mengajak jemaat Korintus untuk terus hidup saling mengasihi sehingga pemulihan bersama dapat terwujud. Pada bacaan kita di 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 ada kalimat sehati sepikirlah kamu. Kalimat ini bukan berarti meniadakan perbedaan. Bukan berarti pula isi hati kamu harus sama dengan isi hati saya. Pikiran kamu isinya harus sama dengan isi pikiranku. Bukan itu. Tetapi kata sehati sepikir harus dipahami dalam kerangka bahwa kita punya tujuan bersama yang jauh lebih mulia. Contoh paling sederhana dan mudah kita pahami adalah paduan suara. Dalam paduan suara ada suara alto, sopran, tenor, dan bass. Setiap suara itu berbeda. Suara alto tidak bisa memaksakan untuk suara bass menjadi alto. Tenor tidak bisa memaksakan si sopran untuk jadi tenor. Biarkanlah tenor tetap tenor. Bass tetap bass, alto ya alto. Sopran tetap sopran. Tetapi dalam perbedaan itu mereka dibingkai dalam satu tujuan bersama. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama halnya dengan Korintus. Mereka punya perbedaan tetapi Paulus mengingatkan bahwa ada tujuan yang mulia. Yaitu Kristus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, di tengah konteks kita saat ini, kita punya tujuan yang sama. Pemulihan. Kita rindu dunia ini pulih dari pandemi COVID-19. Kita rindu keluarga kita pulih dari keretakan. Kita rindu persekutuan gereja kita pulih dari kesombongan. Kita rindu bangsa kita pulih dari intoleransi. Oleh karena itu mari kita belajar dua hal. Yang pertama, mari kita belajar memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan oleh orang lain. Dan yang kedua,
Mari kita latih, mari kita belajar untuk fokus pada tujuan yang jauh lebih mulia daripada tujuan yang sempit, apalagi tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita sama-sama terlibat dalam karya pemulihan. Biarlah Tuhan yang kemudian menuntun kita untuk kita boleh bersama-sama mencipta pemulihan di dalam Kristus. Amin. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku mukhlisku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami senantiasa mengagungkan kuasa-Mu yang besar. Kami masih bernafas, kami masih dapat beribadah secara online, kami masih dapat menikmati cinta di dalam hidup keluarga kami. Engkau telah memberikan kami pertambahan usia, baik kami yang merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Dan masih banyak karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam kerangka inilah, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kuasa-Mu yang besar. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Ye Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Bapak Kuswanto, Ibu Sumarti Agus, Ibu Atik Edison, dan Ibu Andreas Kamari. Dengan kerendahan hati kami memohon kuasa pemulihan dari-Mu ya Bapa. Di saat ini kami mengingat keluarga Bapak Erang Sujadi, di mana beberapa waktu lalu menantu terkasih Bapak Bernardus Tejo telah Engkau panggil. Kami memohon penguatan dan penghiburan dari-Mu ya Allah, sehingga keluarga yang berduka cita terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami juga mengingat bagi mereka yang terus berjuang dalam tantangan kehidupan. Kami yang mencari pekerjaan, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang berencana untuk menikah, keluarga yang menanti kehadiran sang buah hati mereka, keluarga-keluarga yang mengalami keretakan dalam hidup rumah tangga mereka, anak cucu kami dalam studi dan masa depan mereka, orang tua kami di dalam masa lanjut, para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus, serta kami juga mengingat bagi mereka yang terus berjuang di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan pelihara pemimpin bangsa kami, para medis, para pengajar, tokoh agama, dan setiap public figure. Kami berdoa bagi setiap kami semua di dunia ini, untuk kami punya tujuan bersama, tujuan yang mulia, di mana ciptaan pemulihan-Mu terjadi di dunia ini. Kami berdoa untuk setiap gereja-Mu ya Allah, secara khusus GKJ Kanaan, tempat kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Rawatlah persekutuan kami, tumbuhkanlah semangat pelayanan kami kepada setiap mereka yang memerlukan dan membutuhkan. Inilah syukur kami dan syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri kita, marilah bersama umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan. Dasar persembahan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening GKJ Kanaan atau dengan mengumpulkan melalui amplop persembahan keluarga yang bisa kita sampaikan nanti saat ibadah umum. Allah kami yang penuh kasih, inilah persembahan terbaik yang kami persembahkan kepadamu, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan IKK, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami ini, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami juga memohon hikmat kepadamu, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan pelayanan di Gereja Kristen Jawa Kanaan. Dan yang terutama, ajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Muliakan Roh
Saudara-saudaraku, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi ini. Jadilah mitra Allah dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kini arahkanlah hatimu padanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.